Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat anak-anakku pada hari ini? Tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai kembali belajar kita. Kita awali pembelajaran PAI kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan tartil, hafal surah Al-Ma'un, memiliki sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna dari surah Al-Ma'un. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala. Setiap pahala dilipat gandakan 10. Aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makna ayat surah Al-Ma'un. Ayat keempat. Maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya celakalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu orang yang hatinya kasar sehingga menghardik, membentak anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Demikian pula kecelakaan akan menimpa orang-orang yang sholat tetapi memiliki 3 sifat, yaitu melalaikan sholatnya, ria, dan tidak membuatnya mampu untuk berinfak. Anak-anak ustazah, bisa kita pahami juga, makanya pada ayat ini dianjurkan kita tidak memutus fawailul lil musallin, sangat dianjurkan membacanya lebih fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Disambung. Kalau kita terputus di sana hanya tertulis maka celakalah orang-orang yang sholat. Baik, kita sambung ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sifat pertama orang yang celaka karena sholat adalah lalai dengan sholatnya, seperti meninggalkan sholat, mengakhir-akhirkan sholat, sehingga baru dilaksanakan di akhir waktunya. Waktu sholat jam 12:30, kita lalai melaksanakannya 2:30. Itu yang dikatakan celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat tetapi lalai, tidak tepat waktu, atau melaksanakannya ketika tidak memenuhi syarat, rukun, dan adab. Misalnya nih, sholat kita bacaan, ruku-rukunya dan lain sebagainya tidak sesuai. Ayat ke-6, yang berbuat riya. Alladzina hum yura'un. Sifat kedua adalah riya. Siapakah riya itu? Orang yang riya dalam salatnya artinya melaksanakan ibadah tidak karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari sesama manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Wa yamna'unal ma'un. Sifat ketiga, tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, baik dengan memberi maupun dengan meminjamkan suatu barang. Artinya, orang yang melalaikan sholat dan riya akan mengakibatkan tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Bekerja sama dan peduli kepada sesama. Surah Al-Ma'un mengajarkan kepedulian kepada sesama dan bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan takwa. Kedua perkara itu menjadi ciri orang yang beriman pada hari pembalasan. Yang pertama, tidak peduli kepada sesama.
Orang yang peduli pada sesama akan terlihat dari sikapnya yang mudah empati melihat penderitaan orang lain. Orang seperti ini akan memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan tidak kasar. Karena itu, dia akan berusaha untuk membantunya, baik dengan hartanya sendiri maupun mengajak orang lain untuk membantunya. Dalam hadis Muslim, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dalam bentuk kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan atas suatu kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Subhanallah. Kerjasama dalam kebaikan. Ciri orang beriman pada hari kebangkitan adalah mau bekerja sama dalam melakukan kebaikan. Hal itu dicontohkan di dalam surah Al-Ma'un dengan mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Bekerja sama itu harus dilakukan dalam segala bentuk kebaikan, seperti membersihkan masjid, lingkungan warga sekolah, dan lain sebagainya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udban. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.